Hormati dan sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram Junidiyah Al-Mukarram Kiai Muhammad Saleh SPDI MPD yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan wakil pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarram Junidiyah Kiai Baharuddin SPDI MPD yang saya hormati, sama-sama kita muliakan orang tua kita. Di sini ada Haji Hasan, ada Om Karaeng, ya, kemudian ada Edi dan orang tua wali santri yang saya hormati pula, dan yang saya paling banggakan para pembina, ustadz-ustadzah dan anak-anakku, santriwan dan santriwati yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur tidak panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di momentum Hari Santri Nasional tahun 2024 ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat untuk terus berjuang menegakkan keadilan dan menjaga NKRI. Salawat serta salam sehenti-hentinya kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, tadi ini saya di kilo sedikit ya. Namun ya mohon izin mungkin tidak terlalu lama. Jadi tadi sudah dua ya, ada pimpinan yang memberikan sambutan, kemudian ada pencerahan dari Al-Ustadz Baharuddin SPDI. Jadi saya hanya sedikit menguraikan terkait dengan Hari Santri ya. Kalau kita lihat logonya di atas ya, kenapa Hari Santri itu menjadi titik perjuangan para ulama, para kiai, terkhusus pada santri-santri di tahun 2015 kemarin ingin ngotot bahwa santri itu harus merdeka dan memiliki hari tersendiri. Karena kalau kita logo itu santri, ada ikatan di situ, ada lambang S dan I. S-nya itu adalah santri, I-nya itu adalah Indonesia. Jadi santri ini, ya Indonesia ini bukan hanya milik orang-orang yang di luar sana, yang selama ini mungkin kita sebut bahwa Indonesia hanya milik-milik sekolah-sekolah yang negeri ya. Tapi Indonesia itu juga milik santri, santri yang mungkin di pondok pesantren. Makanya ya para guru-guru besar kita, para ulama kita ya, berjuang supaya ada hari khusus untuk santri. Makanya di tanggal 22 Oktober ya diperingati Hari Santri. Kemudian yang selanjutnya di tahun ini kita ya mengangkat tema yaitu menyambung juang merengkuh masa depan. Adik-adik santri ya, tema di atas adalah bagaimana melanjutkan perjuangan para ulama pendahulu kita dalam memperjuangkan NKRI ya. Dulu ulama-ulama kita ya tadi sudah disebut pimpinan bahwa seorang ulama besar yang memperjuangkan kemerdekaan ya, bukan hanya melalui doa tapi juga melalui senjata. Nah hari ini kita lagi tidak berperang menggunakan senjata, kita lagi tidak berperang melawan Belanda, tapi hari ini kita berperang melawan diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga, menghargai perjuangan-perjuangan yang telah terdahulu. Makanya punya tema menyambung juang merengkuh masa depan, artinya menjaga masa depan, menatap masa depan. Santri itu harus menatap masa depan. Seperti mobil, sopir mobil, kenapa kaca mobil besar itu lebih besar daripada kaca spionnya? Kenapa sopir itu pandangannya lebih banyak ke depan daripada ke belakang di kaca spion?
Karena masa depan, kaca besar itu pandangan ke depan. Artinya apa? Santri harus memiliki pandangan yang lebih luas ke depan daripada menoleh ke belakang. Kalau di belakang itu hanya sebagai sejarah. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan bahwa anak santri itu adalah pelita pembawa cahaya. Saya tahu, mohon maaf, batu putih ini kita lihat dari dulu, ya katakan sekali lagi saya mohon maaf, mungkin wilayah gelap. Dulu masih hutan-hutan. Tapi alhamdulillah dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya santri di sini, batu putih ini sudah terang. Itu menandakan bahwa perjuangan Al-Ustadz ya Kiai Muda Muhammad Saleh SPD MPD, Kiai Muhammad Saleh SPD MPD membawa desa Batu Putih ini menjadi desa yang terang. Insya Allah akan terus berjuang ketika kita sama-sama semua ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat sekitar Batu Putih, dan anak santriwan dan santriwati yang ada di pondok pesantren. Oleh karenanya itu, ya, saya secara pribadi berharap ada penyambung lidah di sini, Bapak Dusun. Nah, kalau bisa ditolong-tolonglah pondok ini. Ya, mudah-mudahan ke depan drainase di depan sana itu bisa kita, ya, apa yang bisa dibangun lah. Ya, insya Allah kalau ada sinergitas antara pemerintah desa dengan pondok pesantren, insya Allah Batu Putih ini ke depan, ya, bukan lagi pelita, tapi sudah terang seperti ini. Ya, bangunannya insya Allah. Tapi ya kalau kita tidak ada kerjasama yang baik, anak-anak santri kita ini banyak yang ngaji, banyak yang mungkin, tapi kalau tidak ada sinergitas antara pemerintah desa, masyarakat, dan pengurus, terus kepada pimpinan pondok pesantren, itu juga sama halnya, ya kita tetap pakai pelita. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan malam hari ini karena banyak kegiatan, yang pertama, ya, anak santriwan dan santriwati, marilah kita saling menjaga, jaga nama pondok pesantren, jaga nama baik pemerintah, dan yang kedua ialah menjaga adab dan etika. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sepatah kata dari Ustadz Umardi. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan.